Jadi ditinggalkan ke rakyat. Kaitan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi Gerindra Bintang itu belum menjawab secara menyeluruh substansi apa yang kami gelisahkan kaitan dengan terutama dengan penganggaran kebijakan. Nah, beberapa hal, misal contoh tadi seperti PJU yang Pak Ketua sampaikan, yang kaitan 25 miliar tadi ya sudah masuk ya, nanti diedit. Yang kedua, semisal ada substansi misal kaitan dengan penegakan peraturan-peraturan daerah. Perda itu menggunakan uang rakyat dan selalu tercantum dari anggaran ke anggaran untuk pembentukan peraturan daerah. Sekarang ketika peraturan daerah itu sudah terbentuk, terus tidak terlaksanakan dengan baik, sehingga tatanan sosial masyarakat ini juga jadi tidak berkeadilan atas peraturan yang sudah dibuat. Misal contoh, yang sekarang lagi hangat aja, toko modern. Sudah tegak belum perdanya? 100% bahwa toko modern atau toko retail ini memenuhi standar peraturan daerah. Masa pemerintah kalah oleh pengusaha? Di mana marwah pemerintah? Yang kedua, contoh Perda Diniyah. 2008 itu sudah dikeluarkan peraturan daerah tersebut. Ini untuk membangun karakter bangsa. Ini kan penting. Ini juga nyaris terlewat. Saya melihat jawaban-jawaban itu hanya bersifat materialistis. Hanya bersifat anggaran, tapi tidak masuk pada konten atau isi substansi daripada kebijakan anggaran itu kenapa dikeluarkan. Ya, ini tidak cukup input output, outcome, benefit, impact itu penting untuk masyarakat. Itu. Yang selanjutnya, kegiatan secara keseluruhan, secara komprehensif dengan kebijakan, apakah kebijakan anggaran ini sudah pro terhadap rakyat, itu juga tidak terejawantakan atau tidak terjawab. Alasan-alasannya, argumentasi-argumentasinya. Menyampaikan bahwa anggaran pemerintah ini sudah pro rakyat. Indikatornya apa? Kita lihat faktanya. 24 miliar. Misal yang PJU ini, apakah sudah sesuai Yang terkumpul. Yang terkumpul. Di sini aja. Jadi anggaran PJU yang diambil dari biaya tagihan PLN setiap bulan ini terkumpul kurang lebih 24 miliaran. Ya. Kemudian dikembalikan kepada kewajiban pemerintah daerah membayar terhadap PLN kurang lebih sebesar 11 miliaran. Nah, sisanya yang 12 miliar sekian itu kelebihan itu dikemanakan? Padahal kalau menurut undang-undang atau regulasi, salah satunya adalah 30% dikembalikan ke rakyat. Nah, 30% dari 12 miliar kurang lebih sekitar 4 miliaran. Nah, ini adalah hak rakyat. Ini adalah kewajiban pemerintah pro pada rakyat. Sekarang kalau kita lihat dari beberapa desa yang mengajukan ya penerangan jalan umum, kemudian dengan alasan apapun penggantian LED dan sebagainya tidak terrealisasikan, apakah nanti pemerintah daerah tidak akan ditinggalkan oleh rakyat? Awas loh, ini hak rakyat dan itu dibenarkan. Jalan raya ya. Iya. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini rakyat meminta ya haknya mereka dari anggaran PJU tersebut, kemudian pemerintah dengan berbagai macam retorika dan alasan menyelaraskan dengan kepentingan penggantian dan sebagainya, sedang kebutuhan mereka tidak terpenuhi, dan ini tugas pemerintah daerah melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Betul. Kaitan dengan kualitas didik, ada sedikit menyinggung pembahasan itu, tapi belum pada substansi. Kita belum melihat ada solusi atas apa yang menjadi pertanyaan pandangan umum fraksi tersebut. Ya. Demikian bahwa anggaran pemerintah Kabupaten Kuningan sudah pro rakyat. Indikatornya apa? Faktanya seperti apa? Kita lihat di lapangan apakah betul. Begini, saya jelaskan. Kalau 1, sekian miliar dari jumlah sekian persen itu di breakdown, dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, itu jatuhnya berapa? Saya sudah hitung rata-rata kurang dari 3.000. Artinya anggaran pemerintah tidak mungkin dibagikan seperti itu kepada rakyat. Ya. Artinya apa lagi? Artinya bahwa anggaran APBD itu untuk menstimulasi, menjadi stimulan buat masyarakat.
Sehingga perlu skala-skala prioritas atas kegiatan-kegiatan yang ada, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, keberpihakan dan pembelaan terhadap rakyat. Saya hitung dari kalkulasi itu tidak lebih dari 3.000 per hari masyarakat mendapat itu. Stimulasi ini harus betul-betul menyentuh pada tangan-tangan, perut-perut, rumah-rumah rakyat. Dan kami belum melihat itu melalui kebijakan pemerintah. Sejatinya postur APBD ini kan menjawab atas apa yang menjadi keresahan, kegelisahan. Ini bukan keinginan rakyat, ini kebutuhan, lebih jauh dan lebih prinsipal lagi. Kalau hanya sekedar keinginan, itu bisa masuk pada sekunder, pada tersier. Tapi kalau kebutuhan ini sudah kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Jadi ya, kami siap mempertanggungjawabkan atas apa yang kami sampaikan di ruang publik kaitan dengan postur APBD atau kebijakan anggaran atau political will dari pihak eksekutif. Kalau mereka beretorika, berargumentasi, ya itu sudah hal yang lumrah. Tapi tolong, di sini kita bukan dalam kerangka memilih atau masuk pada kubu-kubu tertentu, tidak. Ini objektifikasi kaitan tentang masyarakat. Bagi kami, partai politik itu sejatinya demikian. Kita tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebelum masuk ke pembahasan tadi itu, kami meminta, fraksi Gerindra Bintang meminta untuk jawaban Bupati tahap kedua. Tapi saat dikembalikan ke forum, semua fraksi kecuali fraksi kami menganggap bahwa jawaban Bupati sudah sesuai. Berarti cuma satu fraksi. Cuma satu fraksi. Cuma fraksi Gerindra Bintang yang menganggap bahwa jawaban Bupati belum sesuai keinginan kami. Belum memenuhi keinginan kami. Pada prinsipnya kami menghormati proses demokrasi. Bahwa kalau tadi di rapat paripurna hanya fraksi kami Gerindra Bintang yang menganggap bahwa jawaban Bupati belum memenuhi atas apa yang menjadi pandangan umum fraksi kami kemarin, atas kegelisahan-kegelisahan masyarakat, kami tetap hormati. Tapi minimal kami menunjukkan sikap dan keberpihakan terhadap masyarakat. Tanpa bermaksud mendiskreditkan kelompok-kelompok yang lain atau partai-partai yang lain, kami juga menghormati. Mungkin jawaban-jawaban dari Pak Bupati, kenapa fraksi yang lain itu menganggap itu sudah cukup, mungkin sudah terjawab. Tapi PU kami masih ada dokumentasinya, notulensinya masih ada. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ini kaitan dengan jawaban PU fraksi kami ini belum memenuhi keinginan